kamu ngerasa saya udah mainin nih semua notnya dengan benar, tapi kok kayaknya musik saya terdengar boring ya? Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang istilah phrasing, dan ini akan membantu supaya musik kamu akan terdengar lebih menarik dan lebih hidup. Hai, saya Kalvin Bersali, founder dari Neora. Saya sudah mengajar lebih dari 15 tahun dan di 5 tahun belakangan ini saya fokus membantu para pekerja profesional untuk belajar gitar secara efisien. Sehingga dengan waktu luang mereka yang sedikit, mereka tetap bisa berprogres dan tidak harus mengorbankan family time atau me time mereka. Alright, jadi langsung aja ke video hari ini. Saya ingin membahas tentang yang namanya phrasing. So, phrasing ini kalau saya analogikan, saya lebih suka untuk menyamakannya dengan ketika kita membaca buku. Ketika kamu membaca buku, itu kan ada tanda-tanda baca yang disematkan di situ, kayak tanda koma, tanda titik, atau tanda tanya, dan sebagainya. Sehingga kamu bisa mengerti nih, oh kalimat ini tuh awalnya di sini, berakhirnya di sini. Dan kamu jadi mengerti maksud dari kalimat tersebut apa. Kalau misalkan saya tulis, saya mau pergi ke mall, saya kan pasti akan taruh titiknya di setelah mall. Tapi bukan saya mau pergi ke mall. Nah, bisa aja orang nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. Nah, jadi ketika kita bermain musik pun kita juga harus tanda kutip menyematkan tanda-tanda baca tersebut di musik yang kita mainkan, sehingga orang mengerti juga apa sih yang kita mainkan. Ya, dan di sini saya akan membahasnya dari contoh yang spesifik dari segi genre fingerstyle dan dari genre klasik. Saya akan ambil satu contoh lagu untuk masing-masing genre ini dan membedahnya secara lebih detail sehingga kamu juga ngerti nih gimana caranya untuk membangun sebuah phrasing. Nah, sekarang kita akan masuk ke step yang pertama, menentukan dulu awal dan akhir dari frasa tersebut. Ya, gimana caranya? Ada macam-macam caranya sebenarnya. Kalau misalkan kamu maininnya lagu fingerstyle, ini akan lebih mudah karena biasanya repertoar atau literatur dari gitar fingerstyle ini berasal dari lagu-lagu populer atau lagu-lagu pop. Dan di lagu pop itu biasanya kamu ada liriknya gitu kan, yang liriknya udah jelas awalnya di sini, akhirnya di sini. Jadi kadang kamu mainkan juga orang udah mengerti, oh ini frasanya tuh di sini gitu. Itu jadi lebih mudah. Kita nanti akan ke contoh untuk lagu fingerstyle. Nah, cara yang kedua adalah kamu melihat tanda istirahat. Kalau misalnya kamu lihat tanda-tanda kayak gini, nah ini bisa jadi clue bahwa di situ frasanya berakhir. Kita juga nanti akan lebih jelas lihat ini di contoh lagu. Dan cara yang ketiga yang paling saya suka adalah menyanyikan. Jadi kalau misalkan kamu bingung nih awalnya atau akhirnya di mana, kamu coba nyanyiin melodinya. Nanti akan ketemu feelingnya. Oh, ini kayaknya di sini berakhirnya. Oke. Jadi sekarang kita biar lebih jelas, kita masuk aja dulu ke lagu fingerstyle yang sudah saya siapkan. Untuk lagu fingerstyle saya akan ambil lagu Moon River. Ini adalah salah satu soundtrack dari Breakfast at Tiffany's. Jadi kalau misalkan kamu udah pernah dengar lagunya, pasti tahu juga bahwa lagu ini ada liriknya. Nah, tadi yang saya bilang kalau ada liriknya itu biasa lebih jelas akhirnya di mana kan. Dan kalau kamu lihat di partiturnya, itu ditandai dengan ada tanda titik 2 di situ. Ya, itu juga mempertegas bahwa ya kalimat pertamanya berakhir di situ. Nah, sekarang kita coba tes dulu ya. Kalau misalkan kamu nggak tahu lagunya, saya akan mainin melodinya atau bagian vokalnya sampai bagian tertentu dan kamu coba tebak ada berapa frase yang sudah saya mainkan. Alright? Coba ya. Oke. Nah, jadi coba ada berapa frase di situ ya? Kita akan bahas dengan detail. Sekarang frase yang pertama adalah di sini. Berakhir di sini frase yang pertama. Saya akan tandai dengan busur ya. Busur itu menandakan satu frase atau satu frase ya, one phrase. Nah, lalu yang berikutnya
akhir dari frasa kedua. Bisa kamu lihat juga di situ ada not panjang di akhirnya. Nah, itu udah ciri-ciri frasanya berakhir. Lalu nah, ini frasanya panjang sekali ya. Jadi dari yang sini itu tapi seperti ada koma di situ ya. Jadi kalau saya put frase besarnya itu dari sini sampai akhir tadi ya, kamu bisa lihat juga di screen. Tapi sebenarnya di dalam frase itu ada frasa kecilnya ya. Ya di sini. Nah, baru dia masuk lagi. Oke, seperti itu. Kalau sekarang saya mainin ke dalam bentuk aransemen fingerstyle-nya, kamu bisa cek lagi apakah frase yang tadi sudah ditandai di busur-busurnya itu jelas berakhir ya. Itu kira-kira seperti itu. Saya baru baca juga, jadi agak ada yang miss tadi. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa gunanya sekarang kamu mengerti phrasing ini? Kalau misalkan kamu pernah nyanyi di sebuah choir atau at least kamu nyanyiin lagu ini aja, kan nggak mungkin kamu tarik satu nafas untuk kamu nyanyiin dari awal sampai akhir kan. Nah, jadi gunanya sebenarnya itu kayak kamu memberi ruang untuk nafas. Jadi kan melodinya tadi di sini. Ya, itu di nafas di situ. Jadi nafas. Panjang, baru nafas lagi. Jadi waktu kamu main juga itu ada emphasize-nya di situ. Kayak tadi saya mainin di sini ya. Ya, ini mesti jelas. Ya, dia bukan seperti itu jadi iringan, tapi si G-nya itu masuk ke dalam melodi yang nyambung ke fizz-nya. Ya, mesti jelas itu. Nah, itu juga B-nya jadi bukan bagian dari chord ini. Bukan bagian, maksudnya dalam artian bukan dalam satu kesatuan kamu mainin arpeggio chord, tapi dia sudah masuk juga ke melodinya. Jadi seperti itu gunanya. Kenapa kamu butuh phrasing yang diperjelas? Kalau nggak kamu akan maininnya ya, jadi kayak nggak ada penekanan. Ini berhentinya di mana, kok kayak lagunya jalan terus ya. Walaupun ini menurut saya keuntungan ketika kamu bermain lagu-lagu aransemen fingerstyle yang dibawa dari lagu-lagu populer atau lagu pop, tanpa kamu perjelas phrasingnya, si pendengar itu apalagi kalau tahu lagunya, dia sudah ada bayangan
lagunya itu semestinya kayak gini. Jadi tanpa kamu kasih phrasing, dia seperti sudah membentuk phrasing itu di kepalanya. Ya, jadinya makanya kadang-kadang kalau main lagu fingerstyle jadi kayak ada sedikit keleluasaan lah di situ ya, keuntungan memain lagu-lagu fingerstyle kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi tetap kita sebagai musisi, apalagi yang belajar, sebisa mungkin kita juga mengerti caranya membagi phrasing tersebut. Sehingga nanti juga ini akan nyambung ke bagian kedua dari video ini, nanti kita akan membahas yang namanya expression. Oke? Tapi sekarang untuk lagu Moon River ini dulu, kita akan coba ambil contoh lagu klasik sekarang. Nah, sekarang kita akan ambil satu contoh dari gitar klasik. Sebenarnya ini nggak klasik banget. Ya, ini sudah bisa dibilang juga ke arah populer, tapi masih dibuat oleh seseorang yang bermain gitar klasik ya. Jadi Andrew York di sini komposernya. Mungkin kamu kalau mau dengerin contoh-contoh komposisi lainnya kamu bisa googling. Lagunya judulnya Home. Ya, dan kita coba untuk kayak tadi menerka di mana phrasingnya berakhir. Saya akan mainin cuplikannya ya. Kurang lebih sampai situ dulu ya. Jadi melodinya ya, itu lumayan clear di situ ya. Jadi frase pertama sampai sini. Lalu frase kedua, baru mulai lagi. Baru oke. Itu saya tandai juga dengan busur-busur. Nah, jadi kalau misalkan di sini bisa dibilang ditandai dengan not-not panjang ya. Tapi nggak selalu not panjang itu jadi penanda tuh. Bisa dibilang not yang 2 ketuk ke atas, kalau di case ini dia penanda bahwa akhir frase. Tapi again kamu mesti nyanyiin lagi. Nah, ini kan kayak baru lagi kan? Nah, ini kayak berakhir lagi. Kalau buat saya justru penandanya itu dari iringannya. Yang pertama, nah ini kan kayak habis, baru, nah ini juga kayak habis. Itu kedengaran banget abis ya, ini ada. Terus kenapa saya bisa tahu itu abis? Karena ini mulai lagi temanya. Ya, cuma divariasiin. Jadi seperti itu cara kamu mengerti bagaimana mencari phrasing dari sebuah lagu. Nah, sekarang kalau misalkan again tadi udah tahu phrasingnya di mana-mana aja, kamu bisa perjelas itu dengan sedikit aksen, atau kamu juga bisa pakai body language, atau kamu juga ikutan nafas. Jadi kayak misalnya tadi, ya di sini. Ya, jadi penonton juga kayak ikutan tahu, oh ini mulai baru nih, karena body language-nya menunjukkan seperti itu. Oke, jadi itu soal phrasing, mencari phrasingnya dulu. Sekarang kita akan ke bagian yang
lebih menarik menurut saya, yaitu mengekspresikan phrasingnya tersebut. Karena percuma kalau misalnya kamu udah ketemu phrasingnya, terus buat apa gitu kan? Tetap kita harus mengekspresikan phrasing itu. Kayak contohnya tadi kamu baca buku, ada kegunaan tertentu dari tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Nah sekarang ibaratnya juga kita ingin membedakan nuansa dari tiap phrasing itu. Alright, jadi kita ke bagian yang kedua, expression. Untuk expression sendiri sebenarnya ada banyak ya cara kamu mengekspresikan phrasing itu, banyak banget bentuknya. Tapi di sini saya ingin bahas 3 dulu yang sering dipakai, yaitu dinamika, tempo, dan juga artikulasi. Kita bahas dulu dari dinamika. Dinamika ini bisa kamu macam-macamin gitu ya dengan cara merubah volumenya. Jadi misalkan kamu bisa mainin piano, forte, di crescendo. Nanti saya akan jelaskan juga istilah-istilah ini kalau misalkan kamu belum familiar. Jadi misalnya kalau tadi kita balik lagi dulu ke lagu yang Home ya. Saya akan bahas satu lagu aja karena biar nggak terlalu panjang juga videonya. Nah, karena tadi kita udah terakhir belajar lagu Home ini. Nah, itu kan kamu bisa dengerin saya maininnya nggak semuanya kenceng, nggak semuanya pelan. Tapi di situ ada berbagai permainan dinamika ya. Kalau kamu dengerin sekali lagi. Ya akhirnya saya menurun volumenya. Itu yang kita sebut dengan decrescendo. Jadi itu salah satu cara gimana kamu bisa membuat lagu itu lebih hidup. Ya, jadi nggak flat semuanya dimainin dengan volume yang sama. Biasanya kalau misalkan kamu main ada iringan dari chordnya atau bisa dilihat suara bawahnya. Nah ini biasanya volumenya sedikit di crescendo ya. Kalau misalkan kamu nggak berubah volumenya, jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Terus lagunya ini kan judulnya aja udah home gitu kan, ada kesan tersendiri yang kita ingin dari lagu ini. Jadi kalau misalkan terlalu flat ya, jadi nggak dapet juga vibe dari lagunya ya. Jadi seperti itu kalau dari segi dinamika. Kalau dari segi tempo, kamu bisa mainin temponya, bisa kamu makin cepat atau makin lambat. Tapi again, kamu harus kembali ke tempo yang stabil ya. Jadi bukan kayak dilambatin terus atau dicepetin terus, karena akan jadi berubah nanti kan lagunya. Jadi kayak contohnya, itu sedikit saya lambatin di bagian ujung-ujung dari chordnya atau iringannya. Ya, kalau misalkan mainnya on tempo terus, seperti itu kurang lebih ya. Tapi kalau tadi dirubah sedikit, ya, ada sedikit sisi melankolis yang ingin saya tunjukkan di situ ya, di bagian iringannya. Makanya saya perlambat sedikit di bagian iringannya. Again, ini tidak ada yang saklek, kamu bisa eksperimen, mau kamu cepetin, mau kamu lambatin. Tapi again, kita harus mengacu pada vibe apa atau atmosfer apa sih yang ingin dibawa oleh lagu ini. Ya, jadi bukan seenak-enaknya ya, harus tetap di-adjust ke situ. Yang ketiga sekarang kita akan bahas soal artikulasi. Artikulasi yang paling sering dipakai itu adalah staccato dan legato. Jadi staccato itu sengaja diputus-putus, kalau legato itu tersambung. Ya kalau misalnya saya mainnya staccato, ya sengaja diputus-putus. Tapi kalau legato, sangat nyambung, sangat connected, kayak orang nyanyi, kayak orang ngomong dalam satu kesatuan gitu. Jadi bunyinya bukan beda atmosfernya ya. Kalau misalkan lagunya mungkin judulnya bukan Home, mungkin saya bisa maininnya dengan staccato. Again, mesti disesuaikan dengan vibe apa yang ingin kamu bawa dari lagu ini.
Oke, jadi itu 3 cara gimana kamu bisa membuat phrasing yang tadi kamu udah temukan jadi lebih hidup. Ya, kalau misalnya mainin sekali lagi sampai tadi akhir dari phrasing yang udah kita bahas sama-sama. Agak sedikit crescendo. Nah, terus kalau kamu lihat sebenarnya itu ada tanda artikulasi di situ, tanda portato ya di bagian sini. Dia ingin sedikit ditahan lebih lama di situ ya, penekanannya di situ. Karena kan ya dua hal yang sama jadi ingin ditekankan di situ. Jadi kalau misalkan sekarang saya masukin ke tahapan belajar, kalau kamu mulai dari nol banget, beginner, pasti kamu akan berfokus dulu pada cara baca notasi atau baca tablatur kalau misalnya kamu main fingerstyle. Lalu kamu fokus juga tangan kiri posisinya gimana, tangan kanan gimana, masih sibuk ke situ. It's okay, karena memang itu adalah fondasi dasar yang harus kamu bentuk dengan kuat. Tapi seiring kamu belajar dan sudah nyaman dengan hal-hal yang foundational tadi, coba juga untuk belajar mencari phrasing, mengekspresikan phrasing tersebut, karena itu again yang akan membuat musik kamu lebih hidup. Kalau semua orang cuma belajar baca not dan mainin yang tertulis aja, ya semua orang akan berbunyi sama gitu, dan itu yang bikin boring kan. Semuanya flat, nggak ada dinamika yang dimainkan, nggak ada perubahan tempo, nggak ada juga tadi artikulasi yang berbeda. Jadi hal-hal tersebut yang membuat kamu itu bermainnya berbeda daripada yang lain gitu. Makanya satu lagu itu bisa dimainkan beberapa orang dengan cara yang berbeda-beda, karena tiap orang itu punya cara mengekspresikan phrasing yang mereka sudah temukan ya, dan itu yang justru menarik menurut saya dari bermain musik. Dan itu yang menunjukkan kamu juga skillnya bertambah terus, kamu semakin advance dan nggak cuma mainin apa yang udah tertulis. Kalau mainin doang sebenarnya juga kamu put di komputer udah bisa dimainin gitu, nggak perlu kamu ya. Justru yang membuat musik itu menarik adalah unsur ekspresi dari yang kamu berikan ke lagu tersebut. Right? Jadi semoga video ini bisa sedikit memberikan ide tentang apa sih itu phrasing dan gimana caranya saya mengekspresikan phrasing. Right? Kalau misalkan ada pertanyaan tinggal tulis aja semua di komentar. Kamu juga bisa DM ke Instagram Neora @neora.id. Saya juga sering ngobrol sama teman-teman followers di situ. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat dan di-share kalau memang bermanfaat. Right? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.